Shalom, selamat hari Minggu, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian: ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah setiap kita yang mendengar terlebih melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat bagian firman Tuhan pada minggu hari ini, saya memberikan tema penderitaan sebagai tanda bahwa kita membutuhkan Allah. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada minggu hari ini adalah penderitaan sebagai tanda bahwa kita membutuhkan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang hidup di dalam dunia ini, setiap kita pasti mengalami yang namanya penderitaan. Khusus dalam bagian yang kita baca dan kita renungkan merupakan kisah tentang Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk diutus di sebuah kota yang bernama Niniwe, kota yang telah menjauh daripada Tuhan, kehidupan mereka sungguh sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Allah mengasihi bangsa Niniwe sehingga mengutus seorang nabi yang bernama Yunus untuk pergi menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Niniwe. Tetapi apa yang direspon oleh Nabi Yunus? Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Dia justru pergi ke Tarsis, melarikan diri dari panggilan Tuhan. Dia menyewa kapal dan kemudian dia berangkat. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dia membayar biaya perjalanan menuju Tarsis, maka di tengah jalan terjadi yang namanya badai yang sangat besar. Sementara Yunus tidur di paling bawah kapal, atau yang biasa kita sebut dengan tent. Dengan nyenyak, para awak kapal semuanya sudah panik dan semua barang-barang yang ada dalam kapal itu diturunkan. Tetapi badai itu pun tidak pernah reda. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka masing-masing. Dan pada akhirnya sang nahkoda mendatangi Yunus dan membangunkan Yunus. Singkat cerita, Yunus mengakui bahwa badai ini terjadi karena perbuatannya. Dia meninggalkan panggilan Tuhan sehingga Tuhan mengirimkan badai. Dan pada akhirnya Yunus dibuang ke dalam laut. Dan Tuhan mengirimkan seekor ikan untuk menelan Yunus. Selama 3 hari 3 malam Yunus ada dalam perut ikan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam perut ikan itulah Yunus merenungkan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Yunus sadar akan perbuatannya, sehingga di dalam ayat yang ke-7, di dalam doa ucapan syukur Yunus mengatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Di dalam penderitaan yang Yunus alami, Yunus kembali kepada Tuhan. Yunus datang kepada Tuhan. Yunus teringat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, kita belajar 3 poin penting. Yang pertama, jangan pernah kita melalaikan panggilan Tuhan. Jangan pernah kita melalaikan yang namanya perintah Tuhan atau panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita berpikiran seperti yang dilakukan oleh Yunus. Yunus beranggapan bahwa bangsa Niniwe telah menjajah bangsa Israel sekian tahun, sehingga dia tidak mau menyampaikan firman Tuhan. Biarkanlah bangsa Niniwe binasa, tetapi justru Tuhan mengasihi bangsa Niniwe. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
pelajaran pertama yang kita dapatkan, jangan pernah kita meninggalkan panggilan Tuhan. Kita harus setia kepada panggilan Tuhan dan melakukan setiap panggilan Tuhan yang telah dipercayakan bagi setiap kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, penderitaan sebagai tanda atau sebagai alarm bagi setiap kita untuk kembali kepada Tuhan. Yunus mengalami yang namanya badai, mengalami yang namanya gelombang laut yang sangat tinggi dan bahkan hampir tenggelam kapal mereka. Supaya Yunus kembali mengingat untuk dia kembali kepada Tuhan. Demikian juga kita. Jika hari ini saya dan saudara mengalami yang namanya penderitaan, pergumulan dalam keluarga, pergumulan sakit penyakit, pergumulan masalah keuangan, pergumulan apapun yang saat ini kita alami, sebagai mana yang Yunus telah alami, itu berarti Tuhan sedang memberikan kita tanda agar kita kembali kepadanya, agar kita datang kepadanya, agar kita berseru kepadanya. Tuhan mau supaya kita tidak jauh daripadanya. Yang terakhir, lewat penderitaan menandakan bahwa kita butuh Tuhan. Kita membutuhkannya. Kita tidak pernah lepas daripada Tuhan. Setiap perjalanan hidup kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun saat ini yang sedang kita hadapi, mari kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita melalaikan panggilan Tuhan. Biarlah kita kembali kepada Tuhan di dalam pergumulan yang kita hadapi. Dan kita sadar bahwa hidup kita sesungguhnya butuh Tuhan. Sekecil apapun di dalam kehidupan kita, pergumulan kita membutuhkan Tuhan yang menolong kita. Sebagaimana Yunus telah ditolong oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan selama 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, bahkan dimuntahkan di pinggir laut, dan akhirnya Yunus kembali melayani Tuhan. Pada akhirnya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Bangsa Niniwe bertobat dan kembali kepada Tuhan. Biarlah kita boleh hidup di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya lewat penderitaan yang kita alami, kita kembali datang kepada Tuhan, kita melayani Dia, dan kita membutuhkan Tuhan setiap saat, yang pada akhirnya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.